Oke, mari kita langsung bahas sebuah isu yang krusial banget yang jadi jantung dari sistem pendidikan kita di Indonesia, yaitu soal status dan kesejahteraan para guru. Sebuah masalah yang bisa dibilang jadi paradoks yang ironis, paradoks guru paruh waktu. Kita mulai dari kalimat ini, angkat mereka semuanya menjadi PPPK, titik. Kalimat ini pendek, tegas, tanpa kompromi. Ini bukan lagi sekedar permintaan, tapi udah jadi sebuah tuntutan. Puncak dari keresahan yang udah menumpuk bertahun-tahun dari para pendidik kita. Nah, untuk membedah masalah ini, kita akan lihat dari 5 sisi. Pertama, kita bongkar apa sih makna di balik tuntutan tadi. Kedua, kita selami apa itu paradoks paruh waktu. Ketiga, kita ungkap siapa guru yang tak terlihat oleh sistem. Keempat, kita bahas solusinya. Dan terakhir, yang paling penting, kenapa ini semua jadi pertaruhan buat masa depan bangsa. Jadi, apa sih sebenarnya cerita di balik kalimat yang begitu kuat tadi? Kalimat itu adalah cerminan frustrasi yang udah lama banget terpendam. Ini suara kegelisahan atas kebijakan pemerintah yang dianggap, gagal menjamin kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Dan ini dia biang keroknya. Banyak banget guru yang udah mengabdi bertahun-tahun sebagai honorer, sekarang nasibnya malah dialihkan ke sebuah skema baru yang namanya PPPK paruh waktu. Niatnya mungkin sebagai jalan tengah, tapi kenyataannya malah menciptakan ketidakpastian baru. Oke, sekarang ayo kita masuk lebih dalam ke paradoks ini. Gimana ceritanya, sebuah kebijakan yang katanya solusi justru dianggap sebagai langkah mundur? Apa sih sebenarnya PPPK paruh waktu ini, dan kenapa malah jadi sumber masalah baru? Jadi PPPK paruh waktu itu apa? Gampangnya gini, ini adalah status pegawai yang nggak punya 3 hal paling dasar buat profesi sepenting guru. Keamanan kerja, jenjang karir yang jelas, sama perlindungan kesejahteraan yang layak. Semuanya abu-abu. Coba lihat deh perbedaannya, jauh banget kan? Di satu sisi, ada PPPK penuh waktu, yang keamanan kerjanya tinggi, karirnya jelas, kesejahteraannya dijamin. Nah, di sisi lain, skema paruh waktu ini kebalikannya. Keamanan rendah, karir nggak jelas, dan kesejahteraan penuh tanda tanya. Dan ini poin yang paling krusial. Menurut hukum yang berlaku, Undang-Undang ASN itu cuma kenal 2 status, PNS dan PPPK. Nggak ada itu istilah paruh waktu buat jabatan inti kayak guru. Jadi pertanyaannya, kenapa pemerintah malah menciptakan status yang secara hukum aja dipertanyakan? Analogi dari para legislator ini, nusuk banget. Mereka bilang skema ini itu cuma penghalusan dari praktek outsourcing. Bayangin, profesi guru disamakan kayak pekerja kontrak yang bisa dialidayakan. Ini bukan lagi soal uang, tapi soal martabat profesi yang jadi taruhannya. Kalau Anda pikir masalahnya udah rumit, tunggu dulu. Ternyata ada krisis yang jauh lebih dalam dari ini. Di luar perdebatan soal skema paruh waktu tadi, ada sekelompok guru yang nasibnya lebih nggak jelas lagi. Mereka inilah yang kita sebut guru tak terlihat. Siapa mereka? Mereka ini guru-guru yang beneran ngajar di kelas, beban kerjanya sama, bisa sampai 24 jam seminggu, tapi nama mereka itu nggak ada di database resmi pemerintah atau Dapodik. Mereka nyata, mereka kerja, tapi di mata sistem, mereka itu seolah-olah nggak ada. Terus bayarannya berapa? Siap-siap kaget ya? Cuma sekitar 500–600 ribu rupiah per bulan. Iya, Anda nggak salah dengar. Per bulan. Angka yang jelas jauh banget dari kata layak. Dan yang lebih miris lagi, pendapatan sekecil itu pun sumbernya nggak jelas, bukan dari anggaran resmi. Seringnya malah dari iuran komite orang tua, uang sewa kantin sekolah, atau dana-dana nggak terduga lainnya. Ini nunjukin betapa rentannya posisi mereka. Penting buat dicatat ya, ini bukan cuma masalah di daerah miskin atau terpencil. Kondisi ini terjadi di seluruh Indonesia, mau itu daerah yang kaya atau yang anggarannya terbatas. Ini bukti kuat kalau akarnya ada di desain kebijakan nasional yang keliru. Oke, setelah kita lihat betapa rumitnya masalah ini, sekarang kita coba lihat solusinya. Para wakil rakyat mendorong sebuah reformasi yang sifatnya struktural dan terpusat, tujuannya buat memperbaiki sistem ini dari akarnya. Model yang diusulkan itu sebenarnya simple dan masuk akal banget. Jadi gini, pertama, pemerintah pusat yang tanggung jawab penuh buat bayar gaji pokok semua guru PPPK. Dananya dari pusat. Kedua, pemerintah daerah tinggal nambahin tunjangan, disesuaikan sama kemampuan daerah masing-masing. Tujuannya jelas banget, supaya ada standar kesejahteraan yang adil buat semua guru, dimanapun mereka mengabdi. Kalau skema ini jalan, nggak ada lagi tuh kesenjangan gaji yang parah antara guru di kota besar sama di desa terpencil. Harapannya, guru-guru berkualitas jadi mau menyebar ke seluruh Indonesia.
Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan pamungkas. Kenapa sih kita harus peduli sama kesejahteraan guru? Kenapa ini jadi taruhan buat bangsa? Karena ini bukan cuma soal nasib guru, tapi soal nasib anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Coba deh kita bandingkan. Guru yang sejahtera, yang nggak pusing mikirin besok makan apa, fokusnya pasti 100% buat murid-muridnya, buat ngembangin cara ngajar. Nah, bandingkan sama guru yang nggak sejahtera. Energinya pasti habis buat mikirin cara bertahan hidup. Kualitas pengajaran jelas kena imbasnya. Jadi, inilah seruan aksinya. Jelas dan lugas. Hentikan skema PPPK paruh waktu yang secara hukum pun bermasalah. Kembalikan kebijakannya ke mandat undang-undang yang sebenarnya, yaitu angkat semua guru yang layak jadi PPPK penuh waktu. Titik. Pembahasan kita kali ini ditutup dengan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Setelah melihat semua ini, pertanyaannya tetap sama. Akankah kebijakan negara kita pada akhirnya benar-benar berpihak pada mereka yang setiap hari berjuang di kelas demi membentuk masa depan Indonesia? Jawabannya ada di tangan para pengambil kebijakan.